Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya Agung Muhammad Putra bersama Galuh Maulidina Kolbu ingin menjelaskan tentang teknik anti aliasing. Langsung saja ya, kita akan masuk ke materinya. Ya, teknik anti aliasing. Jadi eh, apa itu anti aliasing? Anti aliasing ini teknik yang digunakan dalam grafik komputer untuk menghaluskan tepi bergerigi pada gambar digital, khususnya dalam permainan dan lingkungan 3D lainnya. Tepi bergerigi ini yang sering disebut JGIS atau efek tangga. Ini terjadi pada saat garis diagonal atau lengkung ditampilkan pada layar berbasis piksel yang mempengaruhi kualitas gambar secara keseluruhan. Jadi anti aliasing ini buat menghilangi geriginya itu supaya nggak kelihatan burik. Fungsinya ya, yang pertama itu menghaluskan garis tepi ya kayak tadi. Yang kedua meningkatkan kualitas visual. Yang ketiga meningkatkan realisme dalam game dan animasi. Yang keempat membantu pembacaan teks kecil. Yang kelima mengurangi gangguan visual. Yang keenam memperhalus kurva dan detail kecil. Dan yang ketujuh memberikan kesan resolusi tinggi. Untuk cara kerjanya anti-aliasing ini yang pertama dia mengidentifikasi tepi objek terlebih dahulu, lalu mensampling warnanya. Setelah itu dia akan memperhitungkan warna campurannya, lalu penggabungan tepi secara selektif, lalu dia menggunakan resolusi lebih tinggi. Nah, ini opsional, lalu dia diproses frame demi frame dan hasilnya akan lebih halus dan realistis. Nah, ini untuk perbedaannya ya. Dia bisa dilihat kalau tanpa anti-aliasing jalur si geriginya ini bakal jelas banget dan anti aliasing ini dia bakal ngeblurnya supaya ngeblur jadi si geriginya nggak akan kelihatan jelas garis-garis tepinya. Nah di sini ada video singkat untuk penjelasan apa sih anti aliasing itu. Boleh disimak. Itu anti-aliasing pada video game. Kalian para gamers pasti nggak asing dengan istilah ini. Anti-aliasing ini biasanya ada di pengaturan grafik di dalam game. Udah tahu belum apa fungsinya? Jadi saat main game, kalian pernah lihat tepian garis bergerigi pada objek game dan membuat game kalian menjadi burik. Nah, itu disebut aliasing. Ini terjadi karena pengambilan sampel yang buruk atau ketika sinyal memiliki frekuensi di atas 6,2 kHz. Intinya pengambilan sampelnya berlebih. Biasanya terlihat pada garis melengkung atau diagonal yang ditarik melalui piksel persegi. Kamu pusing? Sama saya juga. Hehe. Simpelnya garis miring di game jadi kelihatan bergerigi karena ditampilin dari gabungan piksel yang berbentuk persegi. Nah, sesuai namanya, anti-aliasing atau adalah metode digital yang digunakan untuk menghaluskan bagian tepi objek yang bergerigi tadi. Jadi, anti-aliasing memeriksa frekuensi pengambilan sampel dan menghilangkan variabel di bawah sampel dengan low frekuensi. Jadi, mengambil frekuensi secukupnya agar tampilan tidak bergerigi. Jadi, Ya selanjutnya akan dijelaskan oleh Galuh ya. selanjutnya ada jenis-jenis anti-aliasing. Yang pertama ada sumber sampling anti-aliasing atau SSAA. Yang kedua ada multisample anti-aliasing atau MSAA. Yang ketiga ada fast approximate anti-aliasing. Yang keempat ada temporal anti-aliasing. Yang kelima ada morphological anti-aliasing. Yang keenam ada enhanced subpixel morphological anti-aliasing. Yang ketujuh ada converged sampling anti-aliasing. Yang kedelapan ada enhanced quality anti-aliasing. Nah, jenis-jenis anti-aliasing yang pertama super sampling anti-aliasing, yaitu merender gambar pada resolusi lebih tinggi lalu menurunkannya atau down sampling. Yang kedua ada multi sample anti aliasing yaitu sampling hanya dilakukan di area tepi objek bukan seluruh gambar. Yang ketiga ada fast approximate anti aliasing yaitu deteksi tepi secara tepat dan keburukan tepinya. Yang keempat ada temporal anti-aliasing, yaitu menggunakan data dari frame sebelumnya untuk menghaluskan gerakan dan tepi. Yang kelima ada morphological anti-aliasing, yaitu menganalisis bentuk morfologi tepi dan menghaluskannya secara cerdas. Yang keenam ada enhanced subpixel morphological anti-aliasing, yaitu pengembangan dari MLAA dengan subpixel awareness.
Awareness. Yang ketujuh ada Converge Sampling Anti-Aliasing, yaitu versi MSAA buatan NVIDIA dengan lebih banyak converge sampel per pixel. Yang kedelapan ada Enhanced Quality Anti-Aliasing, yaitu versi MSAA buatan AMD dengan peningkatan kualitas converge sampel. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kinerja anti-aliasing. Yang pertama ada daya GPU, yang kedua resolusi layar, yang ketiga kompleksitas permainan atau aplikasi, yang keempat metode anti-aliasing yang dipilih. Lalu masa depan anti-aliasing, yang pertama tampilan resolusi lebih tinggi, yang kedua teknik yang ditingkatkan AI, dan yang ketiga integrasi dengan teknologi lain. Ya, untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada penyimak pendengar tentang materi yang barusan dijelaskan. Sebelumnya saya mau nanya ke Teguh, boleh on mic-nya? Ya, ya, sudah. Nah ya, jadi Teguh, kira-kira kenapa sih anti-aliasing ini penting dalam dunia game dan animasi? Mengapa anti-aliasing penting untuk Dunia game dunia dan game? animasi ya. Bisa diulang pertanyaannya? Tadi kenapa sih anti-aliasing itu penting banget di dunia game dan animasi? Karena membantu meningkatkan kualitas visual dengan mengurangi efek bergerigi. Soal ada contoh tadi barusan di mana ada gambar yang bergerigi. Nah, anti-aliasing ini berguna untuk mempertajam bentuk karena geriginya hilang begitu. Oh, ya. Mungkin Galuh ingin bertanya juga. Selanjutnya untuk Wigi, pertanyaannya yaitu dari fungsi-fungsi ini, menurut kamu mana yang paling penting dalam penggunaan anti-aliasing? Menurut saya, fungsi yang paling penting dalam penggunaan anti-aliasing adalah menghaluskan tepian objek. Hal ini karena tujuan utama dari anti-aliasing adalah untuk mengurangi efek jagged atau bergerigi pada garis tepi objek digital, terutama pada grafik berbasis pixel seperti di game, desain, dan rendering visual. Terima kasih. Jadi untuk kesimpulannya ya, anti-aliasing ini teknik penting dalam grafika komputer yang digunakan untuk menghaluskan tepi objek agar tidak terlihat bergerigi. Ada beberapa metode mulai dari SSAA yang paling halus tapi berat, lalu hingga FXAA dan SMAA yang ringan tapi efektif. Masing-masing metode tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kebutuhan, apakah mengutamakan kualitas visual, performa, atau kompatibilitas perangkat. Penggunaan anti-aliasing sangat berpengaruh pada kenyamanan visual baik dalam game, desain maupun animasi. Ya, baik, mungkin segitu saja untuk presentasinya. Terima kasih sudah menyimak dan sudah meluangkan waktunya untuk menyimak. Sekian, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.